kalian sudah tahu tentang eh, bagaimana kita menyikapi sebuah perubahan sosial dan apa yang melatar belakangi atau yang menjadikan faktor perubahan sosial yang ada sekarang. Sesuai dengan teori yang ada dalam di materi kita, materi perubahan sosial. Yang lain saya rasa bisa kalian baca sendiri karena biar lebih apa namanya lebih up to date atau lebih dekat dengan kalian. Jadi kali saya membahas tentang ini. Nah, sekarang kita buka di halaman 12. Adanya perubahan perubahan pola masyarakat, sikap-sikap masyarakat, pola hubungan sosial di masyarakat dikarenakan adanya COVID. Ini kira-kira faktor pendorong perubahan sosialnya itu apa? Nah, faktor pendorong di situ ada apa aja? Ada yang pertama, Kontak dengan budaya lain. Kontak dengan kebudayaan lain, terus, kemajuan sistem pendidikan, terus, sikap menghargai hasil karya orang lain, terus, keinginan manusia untuk memperbaiki kualitas hidup, heterogenitas masyarakat, terus, sikap mudah menerima hal-hal baru, terus, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, orientasi pada masa depan, sistem terbuka dalam lapisan masyarakat. terus. Ya, Terakhir, akomodasi terhadap perilaku menyimpang. nah, yang terjadi sekarang ini masuk kepada faktor pendorong yang mana? Mungkin itu Pak, yang kontak dengan kebudayaan lain. Kan Kenapa? Kenapa kok gitu? apa namanya? Oh, apa namanya? Kan kayak awalnya tuh kan kenapa ya di sini itu kan gara-gara ada yang keluar negeri gitu terus balik ke sini bawa COVID gitu mungkin Pak. Jadi adanya kontak sosial atau interaksi sosial atau hubungan sosial kan. Ya, Dan itu yang sekarang bisa menjadi faktor utama penyebab penularan atau wabahnya COVID itu kan gitu kan ya. ya Pak. Iya, Pak, ya. Nah, jadi sikap menghargai orang lain, hasil karya orang lain itu terinspirasi kepada orang lain, hasil karya orang lain, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka hasilkan. Contoh ya, contoh. Kamu tahu alun-alun Geraksan kan ya? Tahu, Pak. Nah, ada tulisan Geraksan gede itu kan? Terus ada air mancurnya yang sekarang tidak jalan lagi itu. Iya, Pak. Nah, di kota-kota lain ada nggak seperti itu? Ada. Nah, kira-kira Ada itu Pak. niru mana itu? Kira-kira. Iya di Ruto itu Pak. Niru mana Yang kira-kira? lain. Niru orang luar paling Pak. Nah, niru Prancis itu kayak gitu. Prancis, Inggris, Amerika gitu kan. Amerika yang paling kentara itu kan tulisan Hollywood itu kan. Oh iya Pak, iya Ya. Pak. Nah, Ya, yang jadi besar. ada sebuah sikap menghargai hasil karya orang lain atau sikap kita mengetahui hasil orang lain sehingga menjadi inspirasi bagi kita sehingga kita menciptakan sikap yang berbeda akhirnya berubah akhirnya untuk berkeinginan untuk menjadi orang lain itu atau inspirasi dari orang lain itu. Misalkan di sini Salsa bisa membuat roket gitu ya, roket kecil yang bisa terbang sampai 50 meter gitu. Jadi itu menjadi inspirasi bagi teman-temannya. Salsa bisa itu buat roket. Saya nanti mau buat anu aja pesawat yang bisa terbang sampai ribuan kilometer dan bisa mengangkut orang. Nah, misalkan seperti itu. Atau misalkan ada di antara kalian misalkan di Hadiah misalkan ya, di kampungnya itu Hadiah itu dikenal dengan anak yang ramah, anak yang suka bergotong royong. Nah, kalian di rumahnya tidak seperti Hadiah, akhirnya kan Hadiah menjadi inspirasi bagi kalian untuk menciptakan masyarakat yang ramah, terus bergotong royong di masyarakatnya dan menciptakan budaya seperti itu di rumah kalian atau di tempat kalian. Kan gitu kan? Iya Pak. Nah, itu adalah sikap menghargai hasil karya orang lain. Ada lagi? Akomodasi itu, Pak, yang J. JJ.
akomodasi terhadap perilaku menyimpang. Sebelum kita membahas itu, kita pahami dulu akomodasi itu apa. Sepia mungkin bisa jawab akomodasi itu apa? Halo? Pingsan Iya, semua? Pak. Itu kan ada, Sep. Menurut kamu Penyesuaian gitu, sosiologi tak, itu. Pak? Akomodasi. Itu kan ada Oh tuh iya, pengertiannya. akomodasi adalah penyesuaian, Pak. Ya, Pak, ya, Pak. Ya. Berarti penyesuaian terhadap perilaku menyimpang gitu, Pak. Nah, kan biasanya gitu kan. Biasanya yang lihat yang kelihatan itu kan yang cowok-cowok tuh. Kalau misalkan punya teman yang tukang nongkrong ngopi, cangkruan sampai malam, akhirnya kan kebiasaan. Apalagi sekarang kamu tidak berangkat sekolah, jadi tidak takut bangunnya kesiangan, akhirnya nongkrong sampai terlalu malam, jadi kebiasaan dan akhirnya memunculkan perilaku-perilaku menyimpang seperti halnya narkoba, trek-trekan gitu. Kan sekarang kan coba lihat yang rumahnya daerah Kraksan kan pasti tahu tuh di depannya di depannya Delta itu kan hampir setiap malam minggu itu ada Malam-malam trek-trekan itu. balap-balapan itu. Ya, Pak. Sampai mereka berani ngetop truk-truk yang lewat loh. Apakah itu perilaku yang biasa-biasa aja? Kan itu kan perilaku menyimpang. Bahkan Ya, saya Pak. aja yang mau lewat stop gitu. Saya maksa terus tapi jadi akhirnya saya tantang aja sama mereka yang mau balapan itu. Ayo balapan sama saya. Keren Menang. nih, Pak Ari. Menang mereka. Saya kalah. Wah, keren Pak Ari. Kira Kan sepeda motornya bagusan mereka. Iya, Pak. Berat, Pak. Jadi kayak gitu maksudnya akomodasi itu ada proses penyesuaian diri kepada hal-hal yang menyimpang. Saya juga pernah mengalami dulu waktu saya sekolah juga gitu. Kan biasa sih kalau seusia kalian ini, saya kan juga pernah merasakan. Seusia kalian itu adalah seusia yang ingin tahu, ingin mencoba hal-hal yang unik, nyeleneh gitu kan. Apalagi yang cowok-cowok itu. Pasti seperti itu dah. Itu teman saya kan rumahnya dulu waktu itu di Keraseman. Teman-teman itu ngajak cangkruan di Keraksan gitu kan. Cangkruan doang, nongkrong doang, cuman di atas sepeda motor. Waktu itu saya tidak punya sepeda motor, jadi cangkruan di atas sepeda pacat. Jadi cuma nongkrong doang gitu loh. Kalau dipikir sekarang itu buat apa gitu loh. Cuman berdiri-berdiri, duduk lagi, berdiri-berdiri gitu. Duduk lagi. Gabut, Pak. Buat apa Gabut. gitu kan ya? Kan mending kan melakukan hal-hal yang lain di rumah gitu kan. Entah masak lah, entah tidur, entah baca buku, entah apalah gitu ya. Ini nongkrong cuman sekedar nongkrong di alun-alun, duduk-duduk berdiri, duduk-duduk berdiri, duduk-duduk berdiri. Saya dari Keraseman gitu. Buat apa gitu loh. Nah, saya sekarang mikirnya di situ. Dulu saya senang gitu. Tapi ada ininya juga, ada hal positifnya juga. Hal positifnya mungkin menambah keakraban antar teman, gitu kan ya. Mencari ketenangan. Mencari ketenangan, malah rame kan di situ. Justru tidak tenang ya di sana. Refreshing mungkin Pak karena Nah, mungkin refreshing ya. Karena terlalu Bosan jenuh gitu. sama apa? Sama pelajaran atau apalah gitu ya. Refreshing dengan cangkruk atau apa gitu kan. ya Pak. Terpengaruh gitu dulu itu sama teman-teman saya. Padahal saya dari kelas 6 tuh jalan-jalan sampai Keraksan ngapain gitu. Saya pikir-pikir sekarang ngapain, kok goblok banget saya dulu. Nah itulah yang dikatakan dengan akomodasi, proses penyesuaian. Begitupun yang cewek-cewek di rumah sama orang tuanya walaupun sudah tidak diajari menggibah dan bergosip, ketemu sama teman-temannya yang suka gibah sama gosip, itu akan kebawa. Ada kepuasan sendiri kalau kamu itu bisa bergosip gitu. Ngerasani orang atau ngerasani teman-temannya atau ngerasani guru-gurunya itu ada kepuasan tersendiri. Gitu.
Kepuasan. kayak lega gitu kan gitu. Kan refreshing juga Pak itu Pak. Iya, saya juga pernah juga mengalami seperti itu di usia-usia kalian itu. Apalagi kalau ngumpul sama kalian itu. Kadang-kadang kan saya ngumpul sama anak apa sama siswa-siswa itu di sekolah tuh. Kadang-kadang saya tuh secara tidak langsung itu menyesuaikan diri dengan siswa. Jadi ikut gibah juga tuh ya. Padahal saya guru juga ngerasani guru juga gitu. Nah, kan gitu kan apa namanya tuh ya. Akomodasi terhadap perilaku menyimpang tadi. Nggak ada gibah yang dihalalkan, nggak ada yang gibah yang tidak haram. Gibah tetap haram, gitu. Tetap dosa gitu. Jadi tapi nyaman kan, lega gitu kan ya ngerasani orang kan ya. Nyaman tapi dosa. Makanya katanya Roma Irama itu Sebelum yang gibah baca bismillah dulu Pak biar halal. katanya Roma Irama itu yang asik-asik itu kenapa diharamkan kan gitu. Iya ya Pak. Iya. Makanya itulah hidup. Nah, penuh dengan cobaan dan ujian. Bagaimana kita menahannya kan gitu. Oke, selanjutnya ada lagi yang belum kalian pahami. Enggak ada Pak. Kalau sudah, kita lanjut kepada Lanjut. faktor penghambatnya. Ada yang pertama itu apa tuh? Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Ya, terus? Adat dan kebiasaan. Adat dan kebiasaan yang sulit diubah. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Terus? Kepentingan yang tertanam kuat. Rasa takut terjadi kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Terus? Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, sikap masyarakat tradisional. Oke. Di sini saya hadirkan sebuah kasus. Pandemi COVID kan sudah berjalan sampai berapa bulan sudah? 9 bulan ya? 8 Pak. 8 bulan ya. 8 bulan. Ada anjuran dari pemerintah, ada kebijakan dari pemerintah untuk 3M ya. Apa aja? Iya Pak. Mengenakan masker, terus Mencuci mencuci tangan. tangan, terus Menjaga jarak. menjaga jarak. Kamu lihat sekarang realitanya di masyarakat kita. Kamu lihat sekarang di realitanya di masyarakat kita itu bagaimana? 3M itu apa berfungsi secara maksimal atau bahkan diabaikan? Diabaikan Pak. Diabaikan Pak. Sebagian diabaikan Pak. Diabaikan. Sebagian. Jangan ngomong Kebanyakan sebagian, diabaikan. kebanyakan kalau menurut saya. Nah, Ya. yang diinginkan sama masyarakat atau pemerintah ya, kita bicara pemerintah aja, yang diinginkan adalah negara kita atau kehidupan kita itu terbebas sama wabah atau pandemi ini kan. Iya Pak. Nah, perubahan dari masa pandemi kepada masa tidak pandemi ini kan juga merupakan perubahan sosial. Ini kan menjadi keinginan untuk berubah agar dunia kita selamat dari COVID kan gitu kan. Nah, yang menjadi penghambat itu tadi itu apa kira-kira? Ada kebiasaan yang sulit Iya, kebiasaan yang sulit diubah. Yang sulit diubah. Ada lagi, apa lagi? Kepentingan yang Sikap masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional juga. sikap masyarakat tradisional. Terus perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat itu yang menjadi dasar. Ya kan? Yang menjadi faktor penghambat terbesar adalah faktor perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat menurut saya. Orang yang berpendidikan, orang yang mengerti ilmu pengetahuan, orang yang berpengetahuan itu sadar bahwasanya menyelamatkan diri dari wabah itu penting. Iya apa enggak? Nah, berarti kalau ada teman-teman kalian yang masih ke sekolah,
padahal sudah dilarang. Itu berarti ilmu pengetahuannya itu terlambat atau bahkan tidak berpengetahuan atau bisa dikatakan bodoh. Betul, Pak. Kenapa kok seperti itu? Padahal kan sudah dianjurkan untuk jangan kemana-mana kalau tidak penting. Kan gitu kan pemerintah kan ataupun sekolah kan jangan kemana-mana kalau tidak penting. Kalau misalkan ada kegiatan apa namanya yang penting dirasa penting kayak misalkan ada SMA kalian ditunjuk untuk ada lomba dan bersifat penting kan cuman beberapa di antara kalian itu boleh kalian datang dong kalian banyak di sini nggak ngapa-ngapain nongkrong-nongkrong di atas tuh di loteng lantai 2 tingkat 2 tuh yang ada di dekat aula itu saya sering kelihatan di situ. Nah, sekarang balik tanya loh, Ari kok sering ke sekolah ngapain gitu? Karena saya butuh Ngapain, internet Pak? gitu. Betul, Pak. Iya gitu loh. Jadi kalian nggak apa-apa kalau misalkan memang dalam konteks mau belajar gitu ya. Mau belajar daring sama guru-guru, tapi kalian kenyataannya di rumah kesulitan jaringan, wifi dan sebagainya. Nggak apa-apa, malah guru-guru itu memaklumin karena di antara kalian kan tidak semuanya yang ada jaringan internet yang bagus gitu kan. Nah, kalau saya misalkan pertemuan seperti ini di rumah, pertemuan seperti ini di rumah, beli satu kali paketan sudah habis caranya. Belum nungguin ya, nungguin kalian masuk, nggak masuk masuk ini ya. Belum lihat yang lain, lihat di classroom dan lain sebagainya. Sebenarnya di rumah ada wifi, cuman terlalu kecil layarnya. Jadi sehingga saya nyaman lebih di sekolah gitu, biar tidak terkendala. Saya juga bisa macam-macam di sini. Ya, jadi itu ya pengetahuan yang lambat. Harusnya kita itu up to date sama ilmu pengetahuan yang berkembang sekarang. Kita kan sekarang dihadapi dengan masa-masa pandemi gitu kan. Dan kita harus mengembangkan diri, mengembangkan pengetahuan kita mengenai virus, mengenai antivirus, mengenai menjaga antibodi kita, menjaga apa namanya ketahanan tubuh kita gitu kan ya. Harusnya kan seperti itu kan. Nah, jadi itu yang menjadi paling menghambat adanya perubahan sosial gitu. Harusnya kita sudah terlepas daripada pandemi, kita masih begini-begini aja gitu. Harusnya kita sudah sekolah, sudah masuk sekolah, sudah tatap muka, akhirnya diundur lagi sama pemerintah, iya kan? Iya, Pak. Karena banyak perilaku-perilaku yang masyarakat yang masih tidak peduli. Banyak. Iya. Bahkan banyak yang mengatakan apa je covid ya ada coco je corona je coco gitu kan. Iya, kebanyakan menyepelekan, Pak. Iya gitu loh. Saya juga heran kenapa gitu. Bahkan teman saya itu ada yang tidak mau pakai masker gitu. Kalau saya tanya, mereka percaya sama adanya corona atau covid itu. Tetapi menggunakan masker itu bukan salah satu alternatif untuk mencegah penularannya. Loh, kok bisa? Cukup dengan kita mengkuatkan daya tahan tubuh kita cukup. Tanpa harus memakai masker, tapi seperti itu. Bingung saya jadinya gitu, dalam menghadapi orang-orang seperti itu. Ya, jadi sudah tahu ya tentang bagaimana apa yang bisa menghambat perubahan sosial, lebih kepada perubahan sosial yang mengarah kepada kebaikan atau hal-hal yang positif. Perubahan sosial yang menciptakan kemajuan itu banyak penghambatnya, termasuk masyarakat tradisional, masyarakat yang kolot, masyarakat yang kampungan, masyarakat disah, gitu. Disah sarareh kan gitu.
Ya, itu kayak di gambar di buku itu kan ada suku Baduy itu yang nggak mau pakai sepatu, nggak mau pakai baju kayak biasanya. Itu bisa juga menghambat kemajuan mereka dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat yang biasanya. Gitu. Mereka kan tidak mau apa namanya menerima kayak misalkan pakai sepatu atau pakai baju kan nggak mau kan mereka kan. Iya, Iya, Nah, sudah lihat tuh pagi itu. sudah. Dah kita lanjutkan pada teori-teorinya. Teori yang pertama ada teori siklus. Nah itu teori siklus itu ada gitu gambarnya kan tahu sudah itu. Belungkar-belungkar kayak bak nyamuk itu. Peper, Pak. Nah kayak gitu dah. Jadi perubahan itu Iya, Pak, ya. kadang menuju perubahan yang baik, terus tiba-tiba anjlok lagi, berubah lagi kan gitu kan. Kalau teori evolusi ada dari primitif, tradisional, modern, dari yang tidak Kemudian tahu jadi tahu, dan semakin tahu, semakin tahu, tidak pernah turun gitu loh. Nah, Meningkat ya, Pak. ya. Kalau kalau katanya kalian, kalau sepengetahuan kalian ini, Indonesia, Indonesia itu pola masyarakatnya itu, pola perubahannya itu yang evolusi apa yang siklus? siklus. Hah? Siklus, Pak. Apa? Siklus. Siklus apa evolusi? Begitu dah, Pak. Namanya gitu. Oh, belum. Udah maju-maju. Hah? Ya maju mundur, Pak. Mau Maju mundur ada gitu, yang Pak. bikin Nah. mundur kan gitu, Pak. Ya, terhambat sama kepentingan sama pengetahuan yang terlambat tadi. Ya, mau maju pengennya tapi tidak bisa gitu. Kayak misalkan kemarin kan ada penolakan Omnibus Law gitu kan, RUU Omnibus Law itu ya. Iya kan? Iya, Pak. Itu kalau kita pelajari lagi, RUU itu kan baik gitu loh untuk kemajuan Indonesia ke depannya, untuk mendatangkan investor, Iya. untuk membuka lapangan pekerjaan. Tapi kenapa kok di demo, kok ditolak? Kenapa? Karena Mungkin itu Karena kurang pengetahuan itu, Pak. karena ketakutan Iya, untuk Pak. hari ini. Gitu. Ketakutan untuk hari ini. Misalkan saya jadi buruh gitu ya. Mungkin. Jadi buruh kan ada tidak tunjangannya kan dikurangi kan. Kayak uang lembur kan dikurangi kan. Kan takutannya kan sekarang. Iya. Yang biasanya tuh bisa bisa bayar kreditan akhirnya tidak bisa bayar kreditan. Ini ketakutan itu namanya. Sekarang kan buruh-buruh tuh enak-enak semua. Gitu. Coba bandingkan dengan Pak Ari yang ngajar sama saudara kalian atau tetangga kalian yang jadi buruh-buruh pabrik kah? Iya, Pak. Ayo. Baru kerja di pabrik sudah beli sepeda motor apa? CBR atau apalah, Ninja kan gitu kan. Kecil Pak Ari. Bertahun-tahun kerjanya tidak ganti-ganti, tidak seperti itu. Iya. Jadi itu terus. Ketakutan mereka itu adalah yaitu ketakutan hari ini, tidak pernah memikirkan untuk ke depannya bagaimana. Persamaan dasar akuntansi adalah Ini siapa ini ya? Yang belajar siapa ini? Ada suara-suara. belajar mungkin. Belum ekonomi. Siapa rek? Udah ya? Ya boleh lah. Kita lanjutkan. Selain dua teori itu, ada teori konflik, ya kan? Ada teori fungsionalis. Dan itu ya terakhir teori fungsionalis. Dari teori ini, dua teori ini, yang mana yang ada ngerti kalian? Konflik. Nah, perubahan sosial juga terjadi karena adanya konflik. Apa? Teori fungsionalis. Teori fungsionalis yang itu total person
sama Richard itu melihat masyarakat berada dalam keadaan keseimbangan alami. Dengan adanya keseimbangan, masyarakat cenderung menciptakan kondisi stabil. Oleh karena itu, ketika terjadi perubahan pada salah satu bagian dari masyarakat, harus dilakukan penyesuaian pada bagian lain. Jika tidak, keseimbangan masyarakat akan terancam dan akan terjadi tekanan. Dari pendapatnya Talcott itu ngerti kalian? Nah, Nggak ngerti, Pak. baca lagi pendapatnya William Osborne menjelaskan bagaimana perubahan teknologi akan berjalan lebih cepat dibandingkan perubahan budaya, pemikiran, kepercayaan, nilai-nilai, dan norma-norma yang menjadi alat untuk mengatur kehidupan manusia. Jadi, Enggak, Pak. ini tak ajari kalian belajar, ambil baca ini. Nah, ini kan ada kelanjutannya tuh bukunya. Dengan demikian, teori fungsionalis menganggap bahwa perubahan dapat mengacaukan keseimbangan masyarakat karena struktur sosial tidak lagi berfungsi maksimal dalam memfasilitasi kebutuhan anggota masyarakat. Ngerti nggak? Hah? Tuh contohnya tuh, Ngerti, Pak. Mem- Ngerti dah, Pak. Perkembangan teknologi harus didukung kemampuan pengguna peralatan teknologi tersebut. Apa kondisi yang terjadi jika masyarakat memiliki teknologi canggih tetapi tidak mampu menggunakan dan mengaturnya? Ya, Pak. Kayak gini, apa namanya? Ada alat canggih untuk memanen padi gitu ya. Tapi karena pengetahuan para petani belum sampai ke sana, alat itu terbengkalai. Ya, enggak? Nah, Berarti harus sama-sama ya, Pak? harus sama-sama berkembang biar seimbang gitu. Kemajuan itu seimbang kayak gini. Kalian punya HP itu ya, punya HP. Apakah kalian itu bisa semaksimal menggunakan HP itu sebagai sarana komunikasi dan informasi bagi kalian? Beli tapi nggak tahu caranya gitu ya. Bukan gini. Kamu punya HP, ya HP ya. Nah, apa kamu tahu bisa memaksimalkan penggunaan HP itu untuk kamu bisa berkomunikasi atau mendapatkan informasi dari HP itu? Ngerti nggak? Kayak gini sekarang ya. Kalian belajar gini aja. Saya sudah ngasih materi perubahan sosial ini kan sudah lama. Nah, sekarang kalian dihadapi sama pandemi. Tidak bisa bertatap muka dengan saya, tidak bisa saya dikte, tidak bisa saya ajar gitu kan. Kamu punya media HP, punya HP ya, punya HP. Nah, kayak gini ya. Tapi kamu tidak bisa memanfaatkan secara maksimal penggunaan HP itu. Akhirnya apa yang terjadi? Kalian masih saja menunggu saya untuk mendikte atau mengajarkan kalian satu persatu seperti sekarang. Ya kan? Sehingga perubahan sosial tidak akan terjadi. Yang semula kamu tidak tahu, ya tetap aja tidak tahu. Karena ini ya, Pak ya. Iya kan? Tidak diseimbangkan perubahan-perubahan teknologi, perubahan yang ada di masyarakat. Nah, perubahan sekarang kan di masyarakat kan sekarang kan kita tidak bisa bertatap muka. Kita menjaga jarak, ya kan? Tidak bisa seperti biasanya. Tidak bisa belajar langsung. Tapi kamu tidak enggan atau abai atau tidak mau menyesuaikan dengan keadaan. Apa yang terjadi? Ya sudah, kalian akan tetap bodoh dan goblok sampai sekarang gitu. Bodoh goblok. Ngerti maksud saya kan ya? Nah, tapi banyak di antara kalian kan menuntut, ada Pak masuk Pak, ayo Pak masuk Pak. Ya pengen main gitu, Pak. Iya, pengen main sebenarnya, itu kan pengen belajar. Belajar pun, kalian kalau masuk ya, misalkan tadi masuk ke kelas, saya ngajar dah, Indah. tidak semua hal di antara kalian yang paham sama materi yang saya ajarkan.
Terus setelah kalian saya kasih tugas, oh ini maksudnya katanya Pak Adi tadi, ya kan? Berarti kan sama kan dengan metode sekarang kan? Guru memberi materi dan memberikan tugas satu pertanyaan di bawahnya itu. Sama dengan seperti itu. Logikanya kan sama. Dengan saya masuk, guru masuk, ngajar bla 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 bla, cuman masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, ya kan? Baru setelah kalau ada ulangan, ada tugas, baru kamu baca bukunya. Ya Bang enggak? Iya, Pak. Iya. Jadi kamu itu kayak menyalah-nyalahkan keadaan. Padahal kamu yang harus menyesuaikan keadaan. Jangan salahkan keadaan ini. Memang sudah terjadi seperti ini. Kita harus bisa menyesuaikan diri dong. Kan kita kan anak yang cerdas, anak yang pintar. Manusia kan memiliki kecerdasan yang lebih tinggi daripada binatang. Jadi kita harus berusaha untuk menyesuaikan diri dengan keadaan agar perubahan itu tercapai. Kalau teori fungsionalis ini adalah teori yang tidak jelas, kabur gitu. Arah perubahannya itu gimana ya? Kalau siklus kan gini kan ya. Nah, nih, lihat tangan saya ya. Ya. Nah, kalau evolusi gini, seret ke atas ya. Kalau fungsionalis itu gini-gini paling ya. Tidak jelas kemana-mana ya. Kalau konflik itu kan ada benturan itu. Kalau misalkan ada skema garisnya tuh berbentur, baru muncul garis yang baru. Iya, Pak. Hah? Paham ya fungsionalis ya? Nah, kita lanjutkan bentuk-bentuknya sekarang. Saya bikin aja berdasarkan kecepatannya itu ada perubahan lambat, perubahan cepat. Kopi yang kok lagi sebelum ngucap OTW Pak. Cuma ngomong sendiri. Popok alasan. Apa Bel? Popok kepengen bela. Terlalu jujur Bel. Pak ini lagi Pak, apa ada sinyalnya kurang Pak? Kopoknya. Beli di pom sinyal. Bilang isi full gitu. Ya Pak, ya Pak. Ayo kita lanjutkan lagi. Itu ada perubahan-perubahan bentuk-bentuknya itu ada perubahan kecepatan berdasarkan ukurannya sama berdasarkan prosesnya. Ya, berdasarkan sifatnya. Nah, kasus sekarang adanya pandemi COVID ini merupakan bentuk perubahan sosial yang seperti apa? Perubahan yang tidak direncanakan, Pak. Perubahan yang tidak direncanakan, kenapa? Adanya COVID itu tidak direncanakan, Pak. Nah, iya. Siapa yang merencanakan? Beneran. Bisa saja gitu deh. Ya, merupakan perubahan tidak direncanakan. Kayak misalkan adanya wabah ini kan tidak tahu kita kan, murmur ada gitu kan. Dan juga masuk kepada perubahan kalau kita lihat dari kecepatan berlangsungnya merupakan perubahan yang cepat dari yang semula begini, semula biasa-biasa aja menjadi tidak biasa. Semula masuk sekolah, hingga tidak masuk sekolah. Kan cepat rasanya kan ya. Kayak adanya lockdown apa sembarang-sembarangan kan rasanya cepat. Nah, berdasarkan ukurannya termasuk kepada perubahan yang sangat besar. Ini kan satu dunia itu kan terjadinya. Kalau berdasarkan prosesnya ini jelas tidak direncanakan. Kalau berdasarkan sifat perubahannya ini adalah perubahan struktural.
melibatkan anggota masyarakat. Kan anggota masyarakat kan rakyat. Semuanya ya. Iya, Pak. Nah, itulah yang menjadi bentuk-bentuk perubahan sosial di era pandemi itu. Jadi era pandemi ini merupakan perubahan-perubahan yang tidak direncanakan, sangat cepat terjadi dan mewabah atau pandemi. Jadi kan luas sekali, banyak sekali yang berdampak di situ. Ya, paham ya tentang bentuk-bentuk perubahan sosial ya? Iya, paham. Nah, Paham, Pak. bagaimana dengan dampaknya? Dampak apa yang terjadi karena adanya perubahan sosial akibat pandemi COVID-19 ini? Mbak blog. Apa, Pak? Dampak dari perubahan sosial yang disebabkan adanya pandemi COVID-19 ini apa kira-kira? Dampak positifnya, Pak. Boleh, silahkan. Di buku yang saya baca itu ya Pak, ada organisasi, modernisasi, kesejahteraan masyarakat meningkat, efisiensi dalam kehidupan masyarakat, transformasi politik, dan integrasi sosial, Pak. Nah, ini dampaknya dari adanya pandemi ini apa? Perubahan sosial akibat pandemi ini apa kira-kira? Masa efisiensi hidup masyarakat, modernisasi tak? Reorganisasi. Hah? Efisiensi dalam kehidupan masyarakat. Efisiensi ekonomi Integritas sosial, Pak. Integrasi? sosial. Ya, kita lebih menyadari bahwasanya kita harus saling tolong-menolong, saling membahu, saling berbantu satu sama lain untuk menyelesaikan pandemi ini. Jadi kita integrasi sosial. Terus apa lagi? Kira-kira? Dia tadi ngomong efisiensi, kenapa? kan dalam pandemi ini sudah tidak boleh itu, Pak, keluar kota gitu. Jadi kita kan bisa memanfaatkan teknologi. Nah, boleh. Ada lagi? Teknologi sekarang juga bermacam-macam, dapat banyak yang baru, jadinya tuh berkembang gitu. Ya, teknologi semakin cepat berkembang, semakin modernisasi semakin cepat ya. Iya, Pak. Kalau dampak positif negatifnya, apa? Pak, tindak kriminalitas meningkat. Yang Cultural shock. Cultural shock. Apa tuh, Hadiah? Keadaan masyarakat yang merasa kebingungan terhadap kebudayaannya. Karena perubahan dalam waktu singkat, Pak. Ya, karena adanya pandemi, orang-orang bingung. Cuma adalah ngapain ini? Yang semula tuh di pasar berjualan, akhirnya kan takut gitu ya. Yang biasanya Iya, tuh Pak. rak-rakan gitu ya, akhirnya tidak rak-rakan karena ada masker kan. Apa? Cukup yuk. Akhirnya gitu kan. Maskeran, Pak. Berjualannya juga terbatas, Pak. Biasanya sampai Dan berjaga jarak itu lagi, Pak. Yang semula jualannya ke online langsung sekarang online ya. Bikin status open order cukup lajeng cukup tono ya. Jadi orang jual ikan di pasar itu sekarang sudah ada jualan online-nya di Shopee gitu. Ikan asap Es batu juga dijual di Shopee ya. cukup kering bisa COD. Astagfirullahaladzim. jadi itu ya cultural shock ya yang dikatakan Nadia tadi. Apalagi tindak kriminalitas meningkat, Pak. nah, tingkat kriminal. Kenapa kok bisa menyimpulkan adanya pandemi ini membutuhkan kriminalitas yang makin meningkat?
Kan Karena kan Kebanyakan orang-orang kehilangan sekarang banyak yang apa ya, itu Pak, kehilangan kehilangan kerja itu Pak, pekerjaan, banyak yang di iya, Pak. PHK. Jadi banyak di mencari PHK nafkah. gitu Pak. Mungkin nggak ada jalan Kekurangan lain. secara finansial gitu maksudnya Pak. Ya, kamu Iya, tuh Pak. skeptis sama orang kamu tuh. Masa semua orang-orang di PHK itu langsung jadi maling? Ya enggak juga, Kan Pak. enggak Pak. Pak. Mungkin sudah itu Pak, apa? Nggak ada pilihan lain, diterima Iya, Pak. apa? Lamar sana nggak terima Iya, ya. iya. Jadi maling aja dah gitu Pak. Pemikiranmu sinetron banget gitu ya. Di PHK jadi maling, jadi rampok. Itu kan sinetron sekali kan ya. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Tapi banyak kan Pak sekarang, Iya, Pak. banyak. Cuman kenyataannya tidak seperti Banyak. itu. Kenyataannya tuh maksudnya gini. Banyak rampok maling itu bukan yang terkena PHK. Gitu. Tapi orang yang memanfaatkan keadaan. Orang-orang lagi kalut ya. Mereka kan lagi konsen kemana gitu ya. Kan mereka akhirnya kan lengah itu kan. Copet. Ya kan. Kalau ditanya sama polisi, kenapa kamu ngepet? Karena di PHK Pak. Ya, sebenarnya bukan itu. Ya, bukan itu. Memanfaatkan kesempatan yang masyarakat lengah itu. Walaupun di PHK kan masih bisa jualan. Misalkan kamu pernah, misalkan di antara kalian itu ada yang kerja di pabrik itu kan. Dipecat di PHK kalian. Kan di rumah kan bisa jualan susu kalian. Karena tahu cara membuat susu. Gitu kan. Jadi nggak semuanya itu yang PHK itu langsung jadi maling, jadi rampok gitu. Kalau pemikiran seperti itu pemikiran sinetron gitu. Atau TV gitu. Asa, Pak. Makanya kalau kita ingin kadang-kadang kita kan berpikirnya kan begitu kan karena melihat tayangan atau tontonan. Belum tentu maling-maling atau rampok-rampok itu yang seperti kalian pikirkan. Pernah kalian sudah wawancara sama rampok sama maling? Pernah nggak? Enggak, Pak. Enggak pernah. Nggak pernah kan? Nggak pernah. Pak Ari sudah pernah cangkruan sama maling sapi. Bagi tips nggak Pak? Bagi tips cara gitu Ya, mencuri sapi. enggak, dia nggak apa namanya, nggak bercerita ini tekniknya begini, enggak. Dia tuh malah lebih santai menurut saya, lebih tertutup dan tidak mau ngasih tahu profesinya sebagai apa. Tapi saya tahu gitu. Jadi setelah saya tahu dan dia akhirnya mengaku, saya tanya, kenapa kok maling? Sebenarnya itu menjadi bukan kebutuhan sebenarnya nih. Kalau buat makan ada kebutuhan. Yang menjadi resahnya mereka adalah ini, bagaimana bertahan hidup beberapa tahun kemudian. Gitu. Kalau sudah maling sapi kan dijual kan berapa juta. Jadi kan bisa bertahan hidup berapa bulan lagi kan gitu kan. Jadi mereka tuh habis nyuri nggak nyuri lagi, santai-santai dulu. Beda sama orang-orang yang memang psycho, kelainan, yang suka nyuri gitu itu. Kalau nggak nyuri itu kayak yang gimana gitu kan. Beda dan ada orang seperti itu kan. Iya, Pak. Nah, itu beda ini ya. Maling yang bener maling yang sudah menjadi hobi sama menjadi kesenangan. Kalau wakil rakyat itu korupsi itu jadi hobi sudah. Kalau koruptor yang sebenarnya nggak seperti itu. Koruptor yang sebenarnya itu bikin proyek, dananya tinggiinnya sampai 10 kali lipat. Jalan-jalan ke luar negeri, gitu. Dah koruptor budiman itu. Dah, Pak, ntar kan koruptor. Dah, gitu. Ada lagi yang terjadi di kala
ada perubahan sosial akibat dari pandemi ini apa kira-kira? Ada? Ada? Halo? Ya, tidak ada ya? Ya, ada Tidak Pak. ada, nggak apa-apa. Itu saja yang mungkin yang bisa kita bahas untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Jangan semuanya sekarang, nanti redup kamu nanti. Hampir gopok. Ya, kopeng-kopong nanti. Astagfirullah Pak, enggak Pak. Astagfirullah Pak. Jelas tadi Pak. Kayak gini ya, Rek, saya kasih pengumuman juga. Saya akan tetap pulang kan, tapi pulangannya bersifat santai aja, nggak kayak ada waktunya gitu. Cuma saya Ya kasih Pak. beberapa soal, silakan kalian jawab gitu. Ya, Ya Pak. tapi di terakhir materi itu ada bab yang harus kalian itu bekerja gitu loh. Agak sulit memang, tapi saya belum menemukan caranya karena daring seperti ini gimana caranya saya masih belum menemukan. Mungkin nanti saya pikirkan lagi. Bab pemberdayaan komunitas itu kan adanya perubahan, ada yang blok, ada yang enggak kan gitu ya. Ada komunitas atau kelompok yang lagi sekarat atau lagi tidak berkembang. Kita melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki itu karena tugas sosiologi di sini adalah menganalisis menjadi solusi bagi masyarakat agar masyarakat itu kembali kepada keseimbangan tadi. Yang tadi yang kita bahas tentang keseimbangan sosial. Nah, tugas sosiologi itu mengembalikan di situ. Kita menganalisis persoalan-persoalan yang ada di masyarakat agar masyarakat itu menjadi normal kembali kehidupannya gitu loh. Ya. Halo. Nah, itu nanti itu pas akhir, terakhir nanti. Sebelum kalian lulus. Mungkin saya kasih waktu 1 bulan lebih nanti. Tapi saya belum tahu ini gimana ini nanti. Tugasnya bentuknya gimana sih belum tahu karena secara daring ini saya belum menemukan caranya masih cara yang efektif. Mungkin siapa tahu aja mudah-mudahan di bulan Januari kita sudah bisa masuk ya. Amin. Kita berdoa aja. Tetap jaga 3M tadi itu. Walaupun orang-orang banyak yang melanggar tapi kita jangan gitu kan. Ya Pak. Ya wis. Ya, itu aja. Itu aja Rek ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Saya mungkin akan meet lagi kepada kalian. Ya. Ya Pak. Pak. Apa kebejajan nih? Sementara kok. Apa kebetulan? Udah ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.